Halo semuanya, welcome to Edumatik. Oke, di video kali ini kita akan bersama-sama membuktikan positif dan negatif perbandingan trigonometri. Nah, jadi kalau misalkan di trigonometri itu dalam koordinat kartesius ya, ada yang namanya kuadran. Nah, di kuadran 1 atau yang ini nih, ini kuadran 1. Kalau misalkan di kuadran 1 itu nilai perbandingan trigonometrinya itu semua positif. Sedangkan di kuadran 2, nah, ini yang positif itu hanya sin dan juga kosekan. Kemudian di kuadran 3 itu yang positif hanya tan dengan kotangen. Dan terakhir di kuadran 4 itu yang positif itu cos dengan sekan. Nah, kita akan bersama-sama membuktikan kenapa sih hanya perbandingan trigonometri ini saja gitu. Misalkan di kuadran 1 kenapa bisa semua, kuadran 2 kenapa hanya sin dan kosekan gitu, dan seterusnya. Kenapa bisa positif? Nah, kita akan membuktikan bersama-sama. Pertama, kita akan buktikan di kuadran 1 dulu ya. Nah, coba kamu perhatikan, ini ada koordinat kartesius. Kemudian di sini ada sebuah lingkaran juga. Nah, ini kita fokus ke segitiga yang ini dulu aja ya. Dan di sini ada titik P. Titik P ini koordinatnya A, B. Berarti panjang sisi samping sudut ini panjangnya A. Nah, berarti ini A gitu ya. Kemudian tinggi segitiga ini itu panjangnya B. Nah, ini sama kan, dari 0 ke B ya, berarti ini tingginya juga sama, B gitu. Sedangkan miringnya itu adalah R, yaitu jari-jari lingkaran itu sendiri. Karena B ini tegak lurus, maka jelas ini adalah segitiga siku-siku. Karena segitiga ini adalah siku-siku, maka berlaku Pitagoras juga di sini. R itu merupakan akar dari jumlah kuadrat sisi samping dan juga sisi depan sudut, yaitu R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi berapapun nilai ini, dalam artian apakah nilai A-nya itu positif maupun negatif tandanya, maka dia akan selalu positif karena dikuadratkan terlebih dahulu. Contohnya seperti segitiga yang ini nih, yang di kuadran 2. Ini sisi sampingnya itu bernilai negatif karena ke arah kiri. Nah, meskipun negatif, ketika dikuadratkan pasti akan positif gitu. Tapi untuk kuadran 2 kita simpan dulu ya. Sekarang kita buktikan dulu di kuadran 1. Oleh karena itu, kita fokus ke segitiga yang ini aja. Ingat definisinya sin demi gitu ya. Sin demi itu apa? Depan dibagi miring. Berarti sin theta itu sama dengan depannya berapa? B, miringnya R. Nah, ini positif kan ya. Kemudian cos theta. Nah, cos theta itu apa? Samping per miring, yaitu A per R. Kemudian tan theta, depan dibagi samping, B per A. Ingat, B ini positif ya, A ini positif, maka ini sin cos tan positif juga. Untuk cot, nah cot kita tinggal balikin aja, yaitu A per B, atau kalau misalkan kamu mau lihat dari sini juga boleh gitu ya. Ingat, pokoknya cot itu kebalikan dari tan gitu aja. Oke, berikutnya adalah sekan. Sekan theta. Sekan theta itu apa? Kebalikan dari cos. Kalau cos itu sami berarti misa, miring per samping, yaitu R per A. Kemudian untuk kosekan itu sama dengan R per B ya. Nah, kayak gini. Ini perbandingan trigonometri di kuadran 1. Coba kamu lihat, semuanya positif kan? Ya udah, berarti sesuai dengan yang tadi gitu ya, bahwa di kuadran 1 itu semuanya positif. Oke, berikutnya kita masuk ke kuadran 2. Nah, sekarang kalau kuadran 2 kamu lihat yang ini ya, segitiga yang ini nih. Kuadran 2 sama ya, ini juga berarti sisi depannya itu sejauh B. Nah, B-nya itu bernilainya positif. Ini sebagai tanda aja gitu ya. B itu ke atas ya, sumbu Y. Nah, berarti sumbu Y positif, berarti nilai B-nya ini positif. Kemudian di sini untuk sampingnya, ini panjangnya sejauh A. Ya, jadi panjangnya sejauh A, tapi karena ini arahnya ke sebelah kiri, maka ada tanda negatifnya. Oh, berarti sampingnya adalah negatif A gitu. Sedangkan untuk miringnya ini masih tetap R gitu. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba masukkan ke dalam definisi perbandingan trigonometri. Sin theta ya, ini untuk kuadran 2 nih ya. Sedangkan yang tadi ini untuk kuadran 1.
sin theta itu apa? Depan dibagi miring. Depannya apa? Depannya B, miringnya R. Oke. Kemudian cos theta itu sama dengan apa? Cos sami sampingnya min A. Ya, kita tulis min A, miringnya R. Kita tulis R. Nah, ini jadi apa? Jadi negatif A per R gitu kan ya. Atau kita tulis ulang min A per R. Kayak gitu. Oke, lanjut. Tan theta. Nah, tan theta apa? Depan dibagi samping. Depannya B, sampingnya min A. Ya, berarti B per min A. Atau sama dengan min B per A. Kayak gitu. Berikutnya adalah cot theta. Nah, cot theta kita tinggal balikin aja dari apa? Dari tan. Untuk tanda negatif berarti tetap sama aja gitu ya. Berarti negatif A per B. Kemudian untuk sekan kita tinggal balikin dari cos. Berarti negatif R per A. Kemudian yang terakhir kosekan theta itu tinggal balikin dari sin, yaitu R per B. Nah, sekarang coba kamu lihat. Yang positif itu hanya sin dan juga kosekan. Nah, kebuktikan dengan yang tadi ya, bahwa di kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan kosekan. Nah, jadi kayak gitu ya pembuktiannya. Jelas ya? Oke, berikutnya kita coba buktikan di kuadran 3. Nah, ini ada segitiga di kuadran 3. Untuk R-nya sama ya. Ini sisi miringnya. Kemudian depannya ini berarti sepanjang apa? Sepanjang B. Karena B ini mengarahnya ke sumbu negatif, maka kita kasih tanda negatif gitu ya. Jadi ini negatif B, kemudian ini negatif A ya. Jadi samping sudut theta itu negatif A sebagai tanda aja gitu ini mah ya. Langsung aja kita buktikan positif dan negatif perbandingan trigonometri di kuadran 3. Oke. Ingat yang pertama adalah sin theta. Nah, sin theta itu depan dibagi miring, yaitu min B per R. Ya, bisa kamu lihat segitiganya min B per R. Depan dibagi miring. Berarti sama dengan min B per R. Berikutnya adalah cos theta. Nah, cos theta ini berarti samping dibagi miring. Sampingnya min A, miringnya R. Jadi sama dengan min A per R. Berikutnya adalah tan theta. Nah, tan theta itu depan dibagi samping. Depannya min B, sampingnya min A gitu. Sama dengan apa? Nah, ini ada negatif dibagi negatif. Oh, berarti jadi positif. Hasil akhirnya berarti menjadi B per A. Nah, kayak gitu ya, B per A positif. Untuk cot theta kita tinggal balikin aja, yaitu jadi A per B. Kemudian sekan theta tinggal balikin dari cos, yaitu negatif R per A ya. Dan yang terakhir kosekan theta balikin dari sin, yaitu negatif R per B. Nah, sekarang kamu lihat nih di sini. Yang positif itu yang mana? Yang positif itu hanya tan dan juga cot. Nah, kebukti ya yang tadi bahwa di kuadran 3 itu yang positif hanya tan dan juga cot gitu. Terakhir kita coba buktikan di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 nih. Pertama kita dari sin dulu, sin theta. Nah, depan theta itu apa? Nah, depan theta itu berarti ini. Ini karena masih mengarah ke sumbu negatif ya, negatif Y, maka kita kasih tanda min B. Untuk A-nya ini positif, jadi kita tulis A saja. Untuk miringnya masih tetap sama R gitu ya. Oke, langsung aja. Berarti sin demi depannya min B, miringnya R. Berarti sin theta itu sama dengan min B per R, atau sama dengan min B per R. Kemudian cos ya, cos theta itu sama dengan sampingnya A, miringnya R. Berarti A per R. Nah, udah positif berarti dua-duanya. Yang ketiganya adalah tan theta nih. Tan theta itu depannya min B, sampingnya A ya. Min B per A. Itu sama dengan min B per A. Untuk cot, sekan, dan juga kosekan kita tinggal balikin aja ya. Cot theta tinggal balikin dari tan, yaitu min A per B.
Kemudian secant theta tinggal balikin dari cos, yaitu R per A. Dan yang terakhir cosecant theta tinggal balikin dari sin, yaitu min R per B ya. Sekarang coba kamu lihat yang positif yang mana? Ya, yang positif hanya cos dan juga secant. Nah, yang lainnya negatif semua nih kan nilainya. Itulah pembuktian positif dan juga negatif perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Sekarang kamu udah tahu nih, kenapa sih di kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan kosekan. Oh, ternyata dari sini asal-usulnya. Semoga video ini membantu kamu dalam mempelajari matematika ya, sehingga kamu bukan hanya sekedar hafal rumus aja, tapi kamu pun tahu asal-usul rumus tersebut dari mana gitu, atau tahu pernyataan tersebut dari mana asal-usulnya. Sehingga kamu makin paham dengan matematika dan kamu makin cinta terhadap matematika. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih udah menonton. See you, bye.